Halo semuanya, saya Cynthia Melina. Hari ini kita akan membahas topik rahasia perjalanan udara yang nyaman bagi para lansia tersembunyi dalam layanan gratis yang jarang diiklankan maskapai. Kuncinya adalah bertanya dengan bijak untuk mengubah setiap penerbangan menjadi pengalaman yang jauh lebih mudah dan menyenangkan. Sebagai seorang pramugari, dengan pengalaman 15 tahun, saya sering melihat para pelancong di bandara yang perjalanannya selalu terlihat lebih mudah. Mereka naik pesawat dengan tenang bergerak melalui bandara tanpa stres, dan entah bagaimana penerbangan mereka terasa lebih lancar daripada yang lain. Ini bukan keberuntungan, dan tentu saja bukan karena mereka menghabiskan lebih banyak uang. Kenyataannya jauh lebih menarik. Maskapai penerbangan diam-diam menawarkan puluhan layanan gratis terutama untuk para pelancong lansia. Tapi inilah bagian yang sebagian besar penumpang tidak pernah dengar. Mereka tidak mengiklankannya. Bukan di halaman pemesanan, bukan saat check-in, bukan selama pengumuman keselamatan. Mengapa? Karena setiap kali seorang penumpang tidak bertanya, maskapai menghemat uang. Dan sebagian besar pelancong tidak pernah terpikir untuk bertanya. Kita berbicara tentang manfaat nyata di sini, perlengkapan kenyamanan gratis, bantuan bandara, pilihan tempat duduk yang lebih baik, bahkan layanan yang dapat membuat penerbangan panjang jauh lebih mudah. Namun jutaan pelancong naik pesawat setiap tahun tanpa menyadari bahwa fasilitas ini bahkan ada. Jadi, hari ini kita akan mengungkap 15 hal gratis yang bisa diminta para lansia dalam penerbangan yang jarang disebutkan maskapai. Beberapa di antaranya dapat membuat perjalanan panjang jauh lebih nyaman. Yang lain dapat sepenuhnya mengubah cara Anda mengalami bandara. Dan salah satunya mungkin adalah rahasia perjalanan paling berharga yang pernah Anda pelajari. Jadi jika Anda berencana untuk terbang dalam waktu dekat, apakah Anda mengunjungi keluarga, melihat cucu, atau bepergian untuk janji medis? Rahasia-rahasia ini dapat membuat perjalanan Anda jauh lebih mudah. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sebagian besar penumpang sama sekali tidak tahu keberadaannya. Nomor 15, perlengkapan mandi gratis di penerbangan jarak jauh. Inilah fasilitas tersembunyi pertama yang jarang dibicarakan maskapai. Pada penerbangan panjang terutama yang berlangsung 6 jam atau lebih banyak, maskapai sebenarnya membawa perlengkapan mandi gratis di pesawat. Tapi inilah kejutannya. Mereka biasanya tidak mengiklankannya di kelas ekonomi. Sebaliknya, pramugari sering menyimpan perlengkapan ini di belakang layar. Kadang-kadang itu adalah sisa dari kelas bisnis, kadang-kadang itu adalah persediaan tambahan yang disediakan untuk penumpang yang bertanya. Di dalam perlengkapan ini, Anda biasanya akan menemukan barang-barang seperti sikat gigi, pasta gigi, lip balm, hand lotion, masker, mata penyumbat telinga, kadang-kadang bahkan kaos kaki hangat. Barang-barang kecil ya, tapi di tengah penerbangan malam yang panjang, kenyamanan kecil itu bisa terasa seperti penyelamat. Bayangkan bangun setelah beberapa jam di udara, menyikat gigi menyegarkan wajah Anda, dan tiba-tiba merasa segar kembali sebelum mendarat. Itulah perbedaan yang bisa dibuat oleh perlengkapan ini. Jadi bagaimana Anda mendapatkannya? Sangat sederhana. Cukup tanyakan dengan sopan kepada pramugari, apakah ada amenity kit yang tersedia? Itu saja. Tidak perlu status khusus, tidak ada biaya tambahan, hanya permintaan sederhana. Dan inilah tips penting yang banyak pelancong pelajari terlalu lambat. Bertanyalah di awal penerbangan. Persediaan terbatas, dan setelah habis ya habis. Namun ketika tersedia, pramugari sering dengan senang hati memberikannya kepada penumpang, terutama lansia yang bertanya dengan sopan. Perlengkapan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi pada penerbangan malam yang panjang mereka dapat sepenuhnya mengubah bagaimana perasaan Anda saat tiba. Tapi ada sesuatu yang bahkan lebih berguna, dan itu terjadi sebelum Anda naik pesawat. Nomor 14, bantuan gratis dengan penerbangan lanjutan. Sekarang bayangkan situasi ini. Penerbangan pertama Anda mendarat di bandara besar. Penerbangan berikutnya berangkat dari terminal lain, dan tiba-tiba Anda dihadapkan pada perjalanan panjang dan melelahkan melalui lorong-lorong yang ramai, eskalator dan gerbang yang tak ada habisnya. Bagi banyak pelancong, pengalaman itu terasa seperti lari maraton. Dan jika lutut Anda tidak seperti dulu, itu bisa dengan cepat menjadi sangat melelahkan. Tapi inilah yang diam-diam ditawarkan banyak maskapai.
bantuan gratis untuk menavigasi bandara antara penerbangan lanjutan. Dan kita tidak hanya berbicara tentang kursi roda. Bandara dapat menyediakan staf pendamping elektrik kart transportasi dengan golf cart antar gerbang. Ya, kendaraan bandara kecil yang kadang-kadang Anda lihat mengantar penumpang melalui terminal, Anda sebenarnya bisa memintanya. Kuncinya adalah waktu. Idealnya, Anda harus menghubungi maskapai sekitar 48 jam sebelum perjalanan Anda dan meminta bantuan. Banyak maskapai mengizinkan ini selama proses pemesanan juga. Tapi inilah bagian yang banyak pelancong tidak sadari. Bahkan, jika Anda tidak mengaturnya sebelumnya, petugas gerbang seringkali dapat mengaturnya di tempat, terutama jika koneksi Anda singkat atau penerbangan pertama Anda tiba terlambat. Maskapai lebih suka membantu Anda mencapai gerbang berikutnya dengan cepat daripada menghadapi kekacauan pemesanan ulang koneksi yang terlewat. Dan inilah sesuatu yang penting yang banyak pelancong salah paham. Layanan ini bukan hanya untuk pengguna kursi roda. Jika Anda menggunakan tongkat jika berjalan jauh sulit, atau jika menavigasi bandara besar, terasa melelahkan, Anda tetap memenuhi syarat. Yang harus Anda lakukan adalah bertanya. Maskapai lebih suka membantu Anda bergerak dengan lancar melalui bandara, daripada mengambil risiko penundaan dan penerbangan yang terlewat. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda ada cara untuk sepenuhnya keluar dari kekacauan terminal dan bersantai di tempat yang tenang sebelum penerbangan berikutnya? Disinilah fasilitas tersembunyi berikutnya muncul. Nomor 13, akses lounge bandara. Terkadang gratis untuk lansia. Mari kita bicara tentang tempat di dalam bandara yang sebagian besar pelancong berasumsi sepenuhnya terlarang. Lounge bandara. Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Pintu masuk yang tenang tersembunyi di balik kaca buram. Kursi yang nyaman, makanan dan minuman gratis, toilet bersih, wifi cepat, lingkungan yang tenang jauh dari kekacauan terminal. Sebagian besar penumpang kelas ekonomi melewati lounge ini dengan pemikiran yang sama. Itu hanya untuk kelas bisnis. Tapi inilah kenyataan mengejutkan yang tidak pernah disadari banyak pelancong. Terkadang penumpang lansia bisa mendapatkan akses ke lounge bandara secara gratis atau setidaknya dengan harga yang sangat diskon bahkan saat terbang kelas ekonomi, dan maskapai jarang mengiklankan ini. Mengapa? Karena ruang lounge terbatas dan mereka tidak ingin setiap penumpang bertanya. Tapi situasi tertentu membuka pintu. Misalnya, banyak maskapai memiliki manfaat tersembunyi dalam program loyalitas mereka. Bahkan, anggota tingkat bawah kadang-kadang dapat menerima akses lounge selama layover panjang atau rute internasional. Ada juga peluang lain yang kurang dikenal. Petugas gerbang terkadang memiliki pas lounge diskresioner yang dapat mereka berikan. Jika lounge tidak penuh dan seorang penumpang memiliki layover panjang, mereka mungkin menawarkan akses sementara sebagai bentuk keramahan. Dan inilah jalan lain yang tidak disadari banyak pensiunan. Beberapa kartu kredit yang dirancang untuk pelancong dan pensiunan menyertakan pas lounge gratis sebagai fasilitas. Tapi langkah kunci yang membuka semua ini sangat sederhana. Anda bertanya saat check-in atau berbicara dengan petugas gerbang, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Saya punya layover panjang hari ini. Apakah ada pilihan lounge yang tersedia untuk lansia?" Anda mungkin terkejut seberapa sering jawabannya adalah ya, terutama jika lounge tidak ramai. Dan bahkan menghabiskan beberapa jam di dalamnya, dapat sepenuhnya mengubah hari perjalanan yang penuh stres. Alih-alih berebut kursi di terminal yang ramai, Anda mendapatkan tempat duduk yang nyaman, makanan ringan dan minuman gratis, toilet yang tenang, wifi yang andal. Bagi para pelancong lansia, ruang tenang itu dapat membuat layover panjang jauh lebih mudah dikelola. Tapi begitu saatnya akhirnya naik pesawat, tantangan lain muncul, yang hampir setiap pelancong telah alami: tempat penyimpanan di atas kepala. Dan mengangkat tas carry-on yang berat ke dalamnya bisa sangat sulit. Yang membawa kita ke layanan gratis lain yang diam-diam disediakan maskapai tetapi hampir tidak pernah diumumkan. Nomor 12, bantuan dengan bagasi carry-on. Jujur saja, mencoba mengangkat tas carry-on seberat 20 pound ke dalam tempat penyimpanan di atas kepala tidak mudah bagi siapapun, tapi bagi banyak lansia, itu bisa sangat berbahaya. Ini adalah resep sempurna untuk bahu tegang, sakit punggung, atau bahkan kehilangan keseimbangan saat berdiri di lorong.
maskapai tahu ini dan karena itu, pramugari sebenarnya dilatih untuk membantu penumpang menyimpan bagasi carry-on saat dibutuhkan. Tapi inilah bagian yang aneh. Mereka jarang mengumumkannya. Sebaliknya mereka menunggu penumpang meminta bantuan. Dan ketika lansia bertanya mereka biasanya diprioritaskan. Kuncinya adalah tahu kapan harus bertanya. Momen terbaik adalah tepat setelah Anda naik pesawat. Cukup beritahu pramugari sesuatu, seperti, "Saya akan sangat menghargai bantuan dengan tas saya ketika kita sampai di baris saya." Permintaan kecil itu memberitahu kru bahwa Anda akan membutuhkan bantuan, dan mereka biasanya akan membantu mengangkat tas dengan aman ke dalam tempat penyimpanan di atas kepala. Tapi inilah strategi yang lebih baik. Sebutkan kepada petugas gerbang sebelum boarding dimulai. Terkadang, mereka dapat memberitahu awak pesawat sebelumnya, atau bahkan mengatur staf darat untuk membantu Anda di jembatan udara sebelum Anda melangkah ke pesawat. Dan inilah sesuatu yang penting untuk diingat. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah perjalanan yang cerdas. Mencegah cedera, menghindari ketegangan yang tidak perlu, dan membuat proses boarding jauh lebih lancar. Karena kenyataannya sederhana. Pramugari jauh lebih suka membantu Anda menyimpan tas dengan aman daripada berurusan dengan cedera penumpang di tengah penerbangan. Tapi sekarang kita akan mencapai sesuatu yang banyak pelancong diam-diam harapkan namun jarang terpikir untuk bertanya, kursi yang lebih baik. Dan ya, kadang-kadang itu bisa terjadi tanpa membayar Rp1 pun. Nomor 11, upgrade kursi gratis jika tersedia. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang banyak pelancong diam-diam impikan. Kursi yang lebih baik, ruang kaki yang lebih banyak, lebih nyaman, sedikit lebih banyak ruang bernapas di penerbangan panjang. Sebagian besar orang berasumsi upgrade hanya terjadi jika Anda membayar ratusan dolar atau memiliki status maskapai elit. Tapi itu tidak selalu benar karena di balik layar maskapai memberi agen dan pramugari beberapa kebijaksanaan untuk memindahkan penumpang ketika kursi tersedia. Dan kadang-kadang, terutama ketika penerbangan tidak sepenuhnya penuh, kursi-kursi tambahan itu dapat secara diam-diam ditugaskan kembali. Disinilah para pelancong lansia kadang-kadang memiliki keuntungan yang tidak terduga. Maskapai memahami bahwa penumpang yang lebih tua mungkin memiliki kebutuhan kenyamanan terutama pada penerbangan yang lebih panjang. Jika Anda dengan sopan menjelaskan masalah nyata seperti operasi baru-baru ini, radang sendi atau kesulitan duduk di kursi sempit, untuk waktu yang lama, staf mungkin mencoba membantu tapi pendekatannya penting, mendatangi counter dan langsung mengatakan, "Bisakah saya mendapatkan upgrade gratis?" Jarang berhasil. Sebaliknya, pelancong berpengalaman menggunakan pendekatan yang lebih bijaksana. Sesuatu seperti, "Saya baru saja menjalani operasi lutut, dan saya sedikit khawatir tentang tempat duduk yang sempit. Apakah ada kursi dengan ruang kaki ekstra yang tersedia hari ini?" Pergeseran kecil dalam kata-kata itu membuat perbedaan besar. Anda tidak menuntut apapun. Anda hanya menjelaskan kebutuhan dan kadang-kadang itu membuka pintu. Bahkan jika Anda tidak berakhir di kelas bisnis, Anda mungkin dipindahkan ke kursi sekat, kursi baris pintu keluar, atau kursi lain dengan ruang kaki yang jauh lebih banyak, semuanya tanpa membayar ekstra. Kuncinya adalah waktu. Tiba di gerbang lebih awal, berbicara dengan sopan kepada agen dan bertanya sebelum boarding dimulai. Anda tidak akan selalu beruntung, tapi ketika ada kesempatan, petugas gerbang sering lebih suka membantu penumpang yang sopan yang hanya bertanya. Dan bahkan beberapa inci ruang ekstra dapat membuat penerbangan panjang jauh lebih nyaman. Tapi kenyamanan dalam penerbangan tidak hanya tentang tempat duduk. Terkadang perbedaan terbesar berasal dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, hiburan. Dan ada fasilitas lain yang kurang dikenal, yang dapat membantu hal itu. Nomor 10, perangkat hiburan dan headphone gratis. Inilah sesuatu yang banyak pelancong tidak pernah pikirkan sampai terlambat. Anda duduk di kursi Anda, pesawat mencapai ketinggian jelajah dan kemudian Anda menyadari Anda lupa headphone Anda. Tiba-tiba sistem hiburan dalam penerbangan menjadi tidak berguna. Tidak ada film, tidak ada acara TV, tidak ada musik, hanya penerbangan yang panjang dan sepi. Tapi inilah rahasia kecil yang tidak diketahui banyak penumpang. Sebagian besar maskapai sebenarnya membawa headphone kabel dasar di pesawat yang dapat mereka berikan kepada penumpang seringkali secara gratis.
Dan dalam beberapa kasus maskapai bahkan menyediakan perangkat tablet yang dimuat dengan film dan permainan terutama di pesawat yang tidak memiliki layar di belakang kursi. Tapi seperti banyak layanan lain, di daftar ini mereka biasanya tidak mengiklankannya. Kuncinya lagi-lagi hanyalah bertanya. Di awal penerbangan tanyakan dengan sopan kepada pramugari, apakah ada headphone yang tersedia untuk sistem hiburan. Lebih sering dari yang Anda duga, mereka punya. Dan inilah sesuatu yang sangat membantu bagi lansia. Beberapa maskapai juga membawa headphone dengan kontrol volume yang lebih baik dirancang untuk penumpang yang mungkin mengalami kesulitan pendengaran. Jika itu sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Pramugari sering dengan senang hati membantu ketika mereka memahami alasannya. Dan ada tips penting lainnya. Bertanyalah di awal penerbangan. Sama seperti amenity kit yang kita bicarakan sebelumnya, persediaan terbatas. Setelah habis ya habis. Tapi jika Anda bertanya lebih awal, Anda mungkin mengubah penerbangan panjang dan membosankan menjadi beberapa jam film musik atau hiburan yang menenangkan. Tapi kenyamanan di udara bukan hanya tentang hiburan. Terkadang ini tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana, suhu, karena kabin pesawat bisa menjadi sangat dingin. Dan ada barang kenyamanan gratis lain yang tidak disadari banyak penumpang dapat mereka minta. Nomor 9, selimut dan bantal gratis. Jika Anda sudah cukup sering terbang, Anda sudah tahu satu kebenaran yang tidak nyaman tentang pesawat. Suhu kabin bisa berubah secara dramatis. Terkadang hangat saat boarding. Kemudian tiba-tiba di tengah penerbangan kabin mulai terasa seperti musim dingin Arktik. Bagi banyak pelancong lansia ini bukan hanya tidak nyaman. Ini bisa membuat penerbangan panjang benar-benar menyedihkan. Udara dingin, kursi kaku, dan jam duduk dapat dengan cepat menyebabkan sakit punggung, otot pegal, dan tidur gelisah. Tapi inilah sesuatu yang tidak disadari banyak penumpang. Sebagian besar maskapai masih membawa selimut dan bantal di pesawat. Masalahnya adalah mereka jarang mendistribusikannya secara otomatis lagi, terutama di kelas ekonomi. Beberapa tahun yang lalu pramugari akan membagikannya sebagai bagian dari layanan standar. Hari ini mereka sering disimpan di kompartemen penyimpanan dan hanya disediakan ketika penumpang secara khusus memintanya. Itu berarti ribuan pelancong duduk melalui penerbangan dingin tanpa menyadari bahwa permintaan sederhana dapat membuat mereka jauh lebih nyaman. Yang perlu Anda lakukan hanyalah dengan sopan bertanya kepada pramugari, apakah ada selimut atau bantal yang tersedia. Dalam banyak kasus jawabannya akan ya, dan pramugari sering memprioritaskan barang-barang kenyamanan ini untuk penumpang lansia, terutama jika Anda menyebutkan bahwa Anda merasa kedinginan atau membutuhkan dukungan untuk punggung Anda. Bahkan bantal kecil yang diletakkan di belakang punggung bawah Anda dapat membuat perbedaan besar selama penerbangan panjang. Strategi terbaik adalah bertanya segera setelah boarding. Persediaan terbatas terutama pada maskapai berbiaya rendah atau penerbangan yang lebih pendek. Tapi ketika tersedia, awak pesawat biasanya dengan senang hati membantu penumpang menjadi nyaman. Karena hal terakhir yang diinginkan maskapai adalah pesawat yang penuh dengan penumpang yang tidak nyaman di tengah perjalanan. Tapi kenyamanan dalam penerbangan bukan hanya tentang tetap hangat. Trik tersembunyi lain yang digunakan banyak pelancong berpengalaman melibatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Hidrasi. Nomor 8, air dan makanan ringan tambahan sesuai permintaan. Terbang melakukan sesuatu pada tubuh manusia yang banyak orang meremehkan. Itu membuat Anda dehidrasi. Kabin pesawat memiliki tingkat kelembaban yang sangat rendah, seringkali lebih kering daripada sebagian besar gurun. Bagi pelancong yang lebih muda itu mungkin hanya berarti kulit kering atau haus, tapi bagi lansia dehidrasi bisa menjadi jauh lebih serius. Obat-obatan, kebutuhan diet, dan kondisi kesehatan terkait usia dapat membuat tetap terhidrasi sangat penting selama penerbangan. Dan inilah bagian yang banyak penumpang salah paham. Anda tidak terbatas pada satu minuman yang disajikan selama layanan kereta minuman. Pramugari dilatih untuk menyediakan air tambahan kapanpun penumpang memintanya, terutama jika Anda menyebutkan bahwa Anda membutuhkannya untuk pengobatan atau alasan kesehatan, alih-alih menunggu berjam-jam sampai kereta minuman kembali ke lorong. Anda bisa menekan tombol panggil atau dengan sopan berjalan ke dapur pesawat saat aman. Sesuatu yang sederhana seperti,
Saya perlu tetap terhidrasi karena obat saya. Bisakah saya mendapatkan segelas air lagi? Biasanya itu saja sudah cukup, tapi inilah rahasia kecil lain yang tersembunyi di balik tirai dapur pesawat. Banyak maskapai membawa makanan ringan tambahan yang tidak pernah ditawarkan selama layanan reguler. Kue, biskuit, buah kadang-kadang, bahkan pilihan rendah sodium khusus. Mereka biasanya disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan diet atau mereka yang secara khusus memintanya. Sekali lagi kuncinya hanyalah bertanya. Permintaan sopan seperti, apakah ada makanan ringan tambahan yang tersedia, kadang-kadang dapat membuka opsi yang tidak pernah disadari sebagian besar penumpang. Dan bagi lansia mengelola kondisi kesehatan, atau obat-obatan makanan ringan, dan air tambahan itu, dapat membuat penerbangan panjang lebih mudah dikelola. Tapi berbicara tentang kebutuhan diet ada layanan yang lebih besar yang disediakan maskapai, salah satu yang banyak penumpang sama sekali tidak perhatikan. Layanan yang dirancang khusus untuk pelancong yang mengelola kondisi medis. Nomor 7 makanan khusus gratis. Rendah sodium diabetes bebas gluten. Bagi banyak pelancong makanan pesawat hanyalah bagian lain dari penerbangan. Tapi bagi lansia yang mengelola kondisi medis apa yang disajikan di nampan itu sebenarnya bisa sangat penting. Terlalu banyak sodium, terlalu banyak gula bahan-bahan yang tidak sesuai dengan batasan diet. Makanan standar maskapai mungkin baik-baik saja untuk beberapa penumpang tapi bagi yang lain itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan serius selama penerbangan panjang. Dan inilah sesuatu yang banyak orang tidak pernah sadari. Maskapai sudah menawarkan makanan khusus yang dirancang untuk kebutuhan kesehatan tertentu dan itu sepenuhnya gratis. Kita berbicara tentang pilihan seperti makanan rendah sodium, makanan ramah diabetes, makanan bebas gluten, makanan vegetarian, makanan kosher, makanan halal. Makanan ini secara khusus dibuat untuk penumpang dengan persyaratan medis atau diet. Tapi ada satu hal. Maskapai biasanya meminta penumpang untuk memesan makanan ini terlebih dahulu. Sebagian besar maskapai meminta Anda untuk memilih makanan khusus saat memesan atau memintanya 24 hingga 48 jam sebelum penerbangan. Itu memberi tim catering cukup waktu untuk menyiapkan makanan yang benar dan memuatnya ke pesawat. Namun inilah tips orang dalam kecil yang banyak pelancong temukan terlalu terlambat. Bahkan jika Anda lupa memintanya sebelumnya tetap ada baiknya bertanya kepada pramugari setelah Anda berada di pesawat. Maskapai kadang-kadang membawa sejumlah kecil makanan khusus tambahan jika penumpang memintanya pada menit terakhir. Dan meskipun ketersediaan tidak dijamin Anda mungkin terkejut seberapa sering ada pilihan tambahan yang tersedia. Karena kenyataannya sederhana maskapai jauh lebih suka mengakomodasi kebutuhan diet Anda daripada mengambil risiko. Seorang penumpang merasa sakit di tengah penerbangan. Tapi makanan bukan satu-satunya hal yang disiapkan maskapai untuk pelancong dengan kebutuhan kesehatan. Ada sistem pendukung lain yang diam-diam dibangun di setiap penerbangan komersial, salah satu yang tidak disadari banyak penumpang bahkan ada. Nomor 6, dukungan medis dan pengaturan oksigen dalam penerbangan. Bagi beberapa pelancong lansia terbang, bukan hanya tentang kenyamanan. Ini tentang keselamatan. Kondisi kesehatan seperti masalah pernapasan, masalah jantung, atau tantangan mobilitas dapat membuat penerbangan panjang terasa mengintimidasi. Tapi inilah sesuatu yang jarang dijelaskan maskapai dengan jelas. Penerbangan komersial sebenarnya dilengkapi dengan sistem dukungan medis ekstensif yang dirancang untuk membantu penumpang jika diperlukan. Pramugari menerima pelatihan medis yang mempersiapkan mereka untuk menanggapi situasi kesehatan umum dalam penerbangan. Mereka dapat membantu penumpang yang membutuhkan bantuan mengakses obat, merasa pusing, atau mengalami kesulitan bernapas. Pesawat juga membawa perlengkapan medis di pesawat untuk situasi darurat, tapi salah satu layanan terpenting melibatkan oksigen. Maskapai umumnya tidak menyediakan oksigen sesuai permintaan selama penerbangan untuk penggunaan rutin. Namun mereka mengizinkan penumpang dengan kondisi medis untuk membawa konsentrator oksigen portabel di pesawat. Persyaratan utamanya adalah memberitahu maskapai sebelumnya, biasanya sekitar 48 jam sebelum penerbangan. Setelah disetujui, penumpang dapat membawa perangkat oksigen portabel mereka dan menggunakannya dengan aman selama perjalanan.
Dan jika situasi medis tiba-tiba terjadi selama penerbangan, kru memiliki prosedur dan peralatan yang tersedia untuk membantu menstabilkan penumpang sampai pesawat dapat mendarat. Hal terpenting yang dapat dilakukan pelancong adalah berkomunikasi. Saat naik pesawat, sangat membantu untuk secara diam-diam memberitahu pramugari jika Anda memiliki kondisi medis atau obat yang mungkin Anda butuhkan selama penerbangan. Dengan begitu kru tahu bagaimana membantu jika perlu. Maskapai benar-benar ingin penumpang tiba dengan selamat dan nyaman. Mereka hanya perlu tahu dukungan apa yang mungkin Anda butuhkan. Tapi sekarang kita akan mencapai sesuatu yang banyak penumpang inginkan di setiap penerbangan. Lebih banyak ruang, karena kursi yang sempit, dapat mengubah bahkan penerbangan singkat menjadi pengalaman yang tidak nyaman, dan kadang-kadang ada cara sederhana untuk mendapatkan ruang ekstra itu. Nomor 5 kursi dengan ruang kaki ekstra berdasarkan permintaan. Mari kita hadapi kenyataan yang diketahui setiap pelancong, kursi pesawat semakin sempit, ruang kaki lebih sedikit, jarak lebih sempit, dan bagi siapapun dengan nyeri lutut atau sendi kaku duduk di kursi sempit itu selama berjam-jam dapat dengan cepat menjadi tidak tertahankan. Bagi banyak pelancong lansia kurangnya, ruang itu bukan hanya tidak nyaman, itu sebenarnya bisa menyakitkan. Tapi inilah sesuatu yang jarang disebutkan maskapai. Terkadang kursi dengan ruang kaki ekstra tersedia secara gratis jika Anda bertanya dengan sopan dan menjelaskan situasi Anda. Kursi seperti baris pintu keluar, dan kursi sekat memberikan ruang yang jauh lebih banyak untuk meregangkan kaki Anda. Biasanya maskapai mengenakan biaya tambahan untuk itu, tapi petugas gerbang sering memiliki kontrol diskresioner atas kursi-kursi itu, terutama jika kursi-kursi itu tetap kosong menjelang waktu boarding. Dan disinilah waktu menjadi segalanya. Tiba di gerbang lebih awal dan berbicara dengan tenang dengan agen. Alih-alih langsung meminta upgrade gratis, jelaskan situasi Anda. Misalnya, saya menderita radang sendi di lutut saya dan duduk di tempat sempit bisa sulit. Apakah ada kursi dengan ruang kaki ekstra yang tersedia hari ini? Penjelasan kecil itu bisa membuat perbedaan besar. Maskapai tahu bahwa membantu penumpang tetap nyaman dapat mencegah keluhan atau masalah kesehatan selama penerbangan. Jika kursi-kursi itu masih tersedia, agen mungkin memindahkan Anda tanpa mengenakan biaya, dan bahkan jika kursi premium tidak terbuka, mereka mungkin memindahkan Anda ke bagian pesawat yang kurang ramai di mana Anda mungkin berakhir dengan kursi kosong di samping Anda. Terkadang sedikit ruang ekstra adalah yang diperlukan untuk membuat penerbangan jauh lebih nyaman. Tapi keuntungan tempat duduk tidak berhenti di situ. Ada kebijakan tersembunyi lain yang diam-diam digunakan banyak maskapai. Salah satu yang dapat menghemat uang Anda bahkan sebelum Anda mencapai bandara. Nomor 4, pemilihan kursi gratis. Kadang-kadang saat ini banyak maskapai mengenakan biaya kepada penumpang hanya untuk memilih tempat duduk mereka. Ingin duduk di dekat depan bayar biaya, lebih suka kursi lorong biaya lain, bahkan memilih kursi dasar, dapat dikenakan biaya tambahan pada beberapa maskapai. Tapi inilah sesuatu yang tidak disadari sebagian besar pelancong. Beberapa maskapai diam-diam mengizinkan lansia dengan kebutuhan khusus untuk memilih kursi tanpa membayar biaya tambahan itu. Ini biasanya berlaku ketika penumpang menjelaskan alasan yang sah. Misalnya perlu duduk lebih dekat ke depan pesawat untuk boarding dan deplaning yang lebih mudah, perlu duduk di dekat toilet untuk alasan medis atau kenyamanan, atau perlu kursi lorong untuk meregangkan atau bergerak lebih mudah selama penerbangan. Kuncinya adalah tahu bagaimana bertanya. Alih-alih memilih kursi secara daring dan membayar biaya secara otomatis, coba hubungi layanan pelanggan atau berbicara dengan maskapai saat check-in. Jelaskan situasi Anda dengan jelas dan sopan. Maskapai sering lebih suka mengakomodasi permintaan ini daripada mengambil risiko penundaan boarding atau ketidaknyamanan penumpang nanti. Dan dalam banyak kasus biaya pemilihan kursi mungkin saja dihapuskan. Itu salah satu kebijakan kecil yang ada secara diam-diam di balik layar. Penumpang yang bertanya kadang-kadang menghemat uang. Penumpang yang tidak pernah bertanya hanya membayar biaya tanpa menyadari bahwa mungkin ada pilihan lain. Tapi sekarang kita memasuki bagian akhir dari daftar ini, dan dua layanan berikutnya dapat sepenuhnya mengubah betapa stresnya proses boarding itu. Nomor 3. Bantuan ekstra dengan boarding dan deplaning.
Boarding pesawat mungkin terlihat sederhana dari luar, tapi siapapun yang baru saja bepergian tahu kenyataannya. Lorong yang ramai penumpang terburu-buru menyimpan tas, orang-orang berdiri bahu-membahu menunggu kursi. Bagi banyak lansia, momen kacau itu bisa terasa stres dan menuntut fisik. Tapi inilah sesuatu yang diam-diam ditawarkan maskapai yang sebagian besar penumpang tidak pernah minta. Bantuan boarding dan deplanning gratis. Layanan ini memungkinkan penumpang untuk naik pesawat dengan tenang tanpa terburu-buru dan tekanan dari keramaian utama. Petugas gerbang dapat mengatur staf untuk membantu memandu Anda menuruni jembatan udara, membantu Anda menemukan kursi Anda, dan memastikan Anda duduk dengan nyaman sebelum penumpang lainnya naik. Dan bantuan itu tidak berhenti di situ. Ketika pesawat mendarat, staf juga dapat membantu Anda keluar dari pesawat dengan aman dan menavigasi bandara setelahnya. Dukungan sederhana ini dapat secara dramatis mengurangi stres selama bagian paling kacau dari perjalanan udara, dan inilah bagian pentingnya. Anda tidak perlu mengaturnya berhari-hari sebelumnya. Dalam banyak kasus, Anda cukup berbicara dengan petugas gerbang ketika Anda tiba di bandara. Jelaskan bahwa Anda akan menghargai bantuan untuk boarding atau keluar dari pesawat. Maskapai menyediakan layanan ini karena membuat proses boarding lebih lancar untuk semua orang yang terlibat. Membantu penumpang naik dengan tenang jauh lebih mudah daripada berurusan dengan kebingungan atau penundaan di dalam kabin. Tapi bantuan boarding secara alami mengarah ke fasilitas lain yang banyak pelancong abaikan. Salah satu yang membuat seluruh awal penerbangan Anda jauh lebih santai. Nomor 2. Priority boarding. Bayangkan berjalan ke pesawat sebelum keramaian tiba. Tidak terburu-buru, tidak ada antrean panjang yang membentang di jembatan udara. Tidak ada tekanan dari penumpang yang tidak sabar di belakang Anda, hanya waktu untuk menemukan kursi Anda, meletakkan tas Anda di tempat penyimpanan di atas kepala dan duduk dengan nyaman. Itulah yang persis disediakan oleh priority boarding. Dan inilah sesuatu yang tidak pernah disadari banyak pelancong. Penumpang lansia sering dapat meminta priority boarding bahkan saat terbang kelas ekonomi. Banyak maskapai diam-diam mengizinkan lansia untuk naik lebih awal dari kelompok utama, terutama jika mereka menyebutkan membutuhkan waktu ekstra. Keuntungan itu melampaui kenyamanan. Boarding lebih awal berarti lebih banyak ruang tersedia di tempat penyimpanan, di atas kepala, lebih sedikit tekanan saat menemukan kursi Anda, dan awal penerbangan yang lebih tenang dan nyaman. Alih-alih berebut ruang dengan puluhan penumpang yang terburu-buru menuruni lorong, Anda punya waktu untuk bergerak sesuai kecepatan Anda sendiri. Dan memintanya sangat sederhana. Saat check-in atau berbicara dengan petugas gerbang, Anda bisa dengan sopan bertanya, apakah boarding awal tersedia? Dalam banyak kasus, mereka dengan senang hati akan mengizinkannya. Maskapai memahami bahwa memberi penumpang tertentu beberapa menit ekstra untuk naik dapat mencegah penundaan dan menjaga proses lebih lancar untuk semua orang. Tapi bahkan priority boarding bukanlah layanan paling berharga yang disediakan maskapai untuk pelancong lansia. Ada satu opsi lagi, dan itu mungkin alat perjalanan paling ampuh di seluruh daftar ini. Nomor 1. Bantuan kursi roda. Bahkan jika Anda biasanya berjalan tanpa kursi roda, layanan ini dapat sepenuhnya mengubah pengalaman bandara. Bantuan kursi roda adalah salah satu layanan gratis paling membantu yang ditawarkan maskapai. Dan banyak pelancong tidak menyadari bahwa mereka memenuhi syarat untuk menggunakannya. Ketika Anda meminta bantuan kursi roda, staf bandara akan menemui Anda di check-in dan membantu memandu Anda melalui setiap langkah utama proses bandara. Pos pemeriksaan keamanan jalan terminal yang panjang, boarding pesawat, dan setelah mendarat transportasi ke pengambilan bagasi. Untuk bandara besar di mana gerbang mungkin terpisah oleh jarak yang jauh, layanan ini dapat menghilangkan jumlah ketegangan fisik yang sangat besar. Ini juga menghilangkan stres menavigasi terminal yang ramai, atau khawatir tentang melewatkan koneksi, dan inilah hal terpenting yang banyak penumpang salah paham, Anda tidak harus cacat permanen untuk meminta layanan ini. Jika berjalan jauh, sulit jika berdiri dalam antrean keamanan yang panjang melelahkan, atau jika Anda hanya ingin mengurangi tuntutan fisik perjalanan, Anda masih dapat meminta bantuan kursi roda. Yang dibutuhkan hanyalah memberitahu maskapai saat pemesanan atau menghubungi mereka sekitar 48 jam sebelum penerbangan Anda.
Setelah permintaan ditambahkan ke reservasi Anda, staf bandara akan siap membantu Anda ketika Anda tiba. Bagi banyak pelancong lansia, layanan tunggal ini dapat mengubah apa yang dulu terasa seperti perjalanan bandara yang melelahkan menjadi pengalaman yang lancar dan mudah dikelola. Dan ketika Anda menggabungkannya dengan tips lain yang kita diskusikan hari ini, perjalanan udara tiba-tiba menjadi jauh lebih tidak stres. Karena kenyataannya sederhana. Pelancong paling berpengalaman, bukanlah mereka yang menghabiskan paling banyak uang. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis apa yang harus diminta. Jika tips ini mengungkapkan layanan yang tidak Anda ketahui, Anda tidak sendirian. Jutaan pelancong terbang setiap tahun tanpa menyadari bahwa opsi ini tersedia. Jadi inilah pertanyaan untuk Anda. Layanan mana dari layanan ini yang akan membuat perbedaan terbesar pada penerbangan Anda berikutnya? Apakah Anda pernah menggunakan salah satu dari ini sebelumnya? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Saya selalu senang mendengar cerita perjalanan dari sesama pelancong. Dan jika video ini membantu Anda menemukan sesuatu yang baru, pastikan untuk menyukai video dan berlangganan untuk tips perjalanan lainnya yang dapat membuat terbang lebih mudah, lebih murah, dan jauh lebih nyaman. Selamat bepergian dan ingat, kadang-kadang upgrade perjalanan terbaik tidak dikenakan biaya apapun. Anda hanya perlu tahu apa yang harus diminta. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Wisata Aman Terbang untuk tips perjalanan lainnya.